Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat praise and worship yang kami bisa naikkan setiap hari Tuhan. Biar semua itu naik di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum Tuhan dan menyentuh hati-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati tempat ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar lawatan-Mu ada di tempat ini dan di seluruh kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar Kau bukakan setiap hati dan pikiran kami. Kau lembutkan hati kami Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan firman-Mu dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom. Saya gantiin si Sofi hari ini, baru dikasih tahu tadi malam. Tapi puji Tuhan saya baru dari Sulawesi Tengah, jadi ada kesaksian, jadi tidak terlalu deg-degan. Apalagi ini puasa. Jadi saudara, saya baru pulang dari Sulawesi Tengah. Saya mau kesaksian tentang apa yang kami buat di sana. Jadi sebelum saya berangkat ke Sulawesi Tengah, saya sudah hubungin di sana untuk buka beberapa titik buat kami KKR gitu. Terus sebelum itu juga Tuhan memberkati saya ngasih berkat buat biaya buat di Sulawesi Tengah itu lumayan banyak. Tapi ternyata pada saat kami di sana itu di luar dari budget dan itu hampir setengah lebih budgetnya keluar. Terus sebenarnya pada saat saya pertama dikasih tahu ada 12 titik yang kebuka, saya santai-santai aja karena itu masih lama gitu loh. Tapi setelah mulai dekat, saya tiba-tiba mulai deg-degan gitu. Soalnya kalau saudara tahu saya ini tidak terlalu bisa berkhotbah, apalagi poin-poin dan sebagainya itu saya tidak bisa. Beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelumnya saya udah bilang sama Ko Heri, kok kayaknya ini titiknya saya bagi dua aja lah. Saya panggil siapa buat nemenin saya setengah, dia setengah gitu. Kalau ini terlalu banyak buat saya, ada 12 titik. Dan saya nggak ngerti harus ngomong apa di tiap titik itu, ada 12 dan tiap hari kami KKR saudara. Bahkan 2 hari sebelum berangkat saya itu udah di taman udah nangis-nangis, Tuhan saya mau ngomong apa ini 12 titik, saya tidak tahu temanya apa, mau nyampaikan apa, itu saya udah nangis-nangis di taman. Sehari sebelum keberangkatan saya pengen ngebatal, saya bilang udahlah saya batal aja lah berangkat, biarlah duit yang sudah dikasih hamba Tuhan biar buat mereka aja, saya tidak usah berangkat. Terus akhirnya tetap berangkat lah, nggak tahu kenapa tetap berangkat. Sampai di Jakarta kita nginap sehari. Saya kebetulan Chen Daniel ikut. Kita pergi makan. Saya bilang sama Chen Daniel, Chen ajarin saya khotbah. Saya nggak ngerti ini mau ngomong apa. Sampai udah dikasih poin 1, poin 2, pokoknya cari topik, cari firmannya, terus didoakan, cari ayat-ayatnya dan sebagainya, terjemahan lain, tokoh-tokoh Alkitab. Saya bilang aduh otak saya nggak nyampe. Nggak ngerti, sampai sekarang pun saya masih kalau disuruh persiapkan seperti itu saya masih tidak bisa saudara. Ya mungkin karena kenakalan masa lalu jadi lumayan ininya kurang itu ya. Jadi tapi tiba-tiba waktu saya di Palu, waktu di hotel yaudahlah saya pasrah aja lah 12 titik itu. Jadi kita baru sampai ternyata malam sudah harus ngisi. Jadi saya bilang aduh Tuhan saya harus ngomong apa ya. Saya masuk doa, saya duduk di kamar sendiri dan tiba-tiba Tuhan berbicara tentang beberapa hal dan itu saya catat. Saya bilang ini 12 titik, ini baru titik pertama saya sudah tidak ngerti harus ngomong apa. Terus tiba-tiba itu entah siapa, saya percaya itu adalah suara Tuhan lah, karena pada saat saya nyatat itu saya tidak berhenti nangis waktu itu. Jadi Tuhan tuh ngomong seperti ini, saya masih ada catatannya. Tuhan ngomong gini, katakan kepada mereka nak, kalau aku mengasihi mereka, sampai kapan mereka mau menilai cintaku hanya dengan uang dan kesuksesan? Itu terlalu murah dan terlalu murah. Mereka begitu mencintai dunia, mereka begitu, bahkan mereka ingin tinggal di dunia kalau bisa abadi di dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Mereka tidak pernah mengerti kalau saya sudah menyiapkan begitu banyak rumah di surga buat mereka. Mereka menukarkan kemuliaan dengan yang sia-sia. Itu yang saya dapat waktu saya mau mulai titik pertama.
Dan itu yang saya sampaikan ke setiap titik di mana saya pergi. Saya berkata, Tuhan mengasihi saudara, jangan tukarkan Tuhanmu dengan cuman uang dan kesuksesan. Bahkan Tuhan kasih satu perumpamaan, Tuhan berkata, coba saya akan mengumpamakan di tempat ini. Mungkin saudara tidak mengerti, karpet-karpet yang diduduki, kursi-kursi yang diduduki itu harganya mungkin murah. Mungkin cuma 200-300 ribu, atau mungkin kursi itu 500 ribu. Tetapi kalau saudara mau tahu berapa harga karpet yang di lantai, kursi yang saudara duduki hari ini, itu seharga dengan darah dan penyalipan Tuhan. Karena tanpa darahnya dan penyalipannya, kita tidak akan bisa duduk di tempat-tempat yang sekarang saudara duduki. Bahkan mungkin saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini, karena kita masih menjadi orang-orang hukuman, saudara. Di situ saya baru mengerti hati Tuhan yang sebenarnya, tentang jiwa-jiwa, tentang penebusannya, tentang cintanya, itu yang saya sampaikan ke setiap tempat yang saya datangi. Dan bahkan kalau sampai, ya khotbah saya kan kadang loncat-loncat, jadi yang ikut saya ada 6 orang, mereka udah tahu, wah ini udah menunya cuman 1 ayat 3 lagu, 1 ayat 3 lagu, tiap tempat gitu saudara, 1 ayat 3 lagu. Tapi yang ajaibnya, Tuhan berkata seperti ini, di setiap tempat saya akan ada bersamamu nak, kayak gitu. Terus Tuhan, saya waktu itu datang ke Palu, saya bilang, Tuhan saya ini takut gitu loh, sebenar-benarnya saya takut. Dan saya bilang, Tuhan apa tandanya kalau Tuhan menyertai saya? Terus Tuhan berkata begini, di setiap titik cuaca akan cerah. Jadi setiap titik, saya baru masuk titik pertama, saya sudah bilang, Tuhan bilang cuaca akan cerah. Saya ini nggak mikir, kalau ntar titik kedua hujan, waduh saya malu nih, titik pertama udah ngomong kayak gitu. Tapi ternyata kita akhirnya masuk ke 16 titik, bukan cuma 12, 16 titik. Dan ternyata di setiap titik itu betul-betul hujan tidak ada saudara. Kecuali di titik terakhir itu pun gerimis kayak apa ya, kayak nggak bikin basah. Tapi setelah ibadah itu hujan berhenti, cuaca cerah. Bahkan gembalanya bilang, ini 24 jam kita hujan di sini. Kalau tidak berhenti hujan tadi sore, kita tidak bisa pasang tenda dan tidak bisa KKR. Tapi ternyata sore itu hujan berhenti dan tenda terpasang dan semuanya bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Yang saya mau share di sini adalah saya belajar dalam perjalanan saya sama Tuhan itu adalah sepakat dengan Tuhan. Di Lukas 7 ayat 7, kita buka di Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi selama perjalanan saya KKR, saya belajar sepakat dengan ayat ini, yaitu sepakat dengan sepatah kata dari Tuhan. Itu yang saya pegang terus sampai di setiap titik. Bahkan di setiap titik Tuhan berkata, saya akan melawat setiap titik. Sampai kalau mungkin saudara, sampai Chen Daniel tuh ngomong ke saya kayak gini, kok beda ya kok ya. Saya itu diceritain sama Indra dengan Kenis, kalau kita ke daerah-daerah itu orangnya haus, lapar. Tapi ini kok beda banget. Orangnya dingin, lempeng, kita ngomong apa mereka seperti tidak nerima gitu, tidak ada yang masuk ke mereka gitu. Cuman di satu titik pertama aja itu yang ajaib, anak mudanya haus dan lapar, tapi di sisanya itu ada dingin yang luar biasa, ada kebekuan yang luar biasa saudara. Tetapi di situ saya belajar melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun saya tahu aduh ini pada lempeng-lempeng semua, tetapi tiba-tiba semua selalu tiba-tiba. Di situ saya belajar ritme Tuhan bekerja pada saat KKR, pada saat acara itu tidak pernah terduga sama sekali. Tiba-tiba selalu di tiap titik tiba-tiba Tuhan melawat. Di akhir selalu Tuhan melawat, di akhir Tuhan selalu melawat. Orang-orang itu ada beberapa tempat yang altar call, ada juga yang tidak altar call, tapi mereka dilawat Tuhan. Bahkan ada yang sembuh saudara. Ada yang ngomong seperti ini, kok pada saat saya angkat tangan waktu itu tiba-tiba tangannya tuh udah sakit 2 minggu.
Udah dipijit, udah diapa dan tidak sembuh-sembuh. Tapi pada saat dia angkat tangan, tiba-tiba di perutnya seperti ada yang nonjok. Dan ada sesuatu yang keluar dari badannya dan tangannya sembuh. Itu tanpa disentuh sama sekali, saudara. Dan itu bukan saya. Jadi saya tidak pernah pada saat setiap saya KKR, setiap saya ada buat acara di daerah-daerah, saya tidak pernah turun untuk menyentuh orang-orang karena saya sudah komitmen. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi Tuhan, itu bukan karena saya. Biar saya jadi penonton dan melihat Engkau bekerja. Dan itu memang tidak pernah disentuh dan semua orang di jamaah Tuhan, bahkan mereka ada yang lari ke depan, nangis-nangis di depan itu tanpa disentuh. Dan saya tidak pernah turun mendoakan mereka, tapi biar Tuhan sendiri yang bekerja atas hidupnya. Bahkan di satu tempat, waktu itu juga saya ditanyain sama Chen Daniel ngomong kayak gini, kok misalnya nih kita udah keluar banyak nih duit, terus yang datang sedikit. Menurut Koko ini nggak worth it nggak? Saya bilang mau yang datang sedikit, mau yang datang banyak, saya akan tetap melayani. Karena kalau bagi Yesus satu jiwa berharga, kenapa saya harus melihat jumlah jiwa untuk saya melayani orang? Karena bagi Tuhan saya tahu rasanya satu jiwa itu surga bersorak. Itu saya ngerti. Karena kenapa setiap acara, setiap Tuhan melawat umatnya, perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan itu yang tidak bisa dibayar dengan uang buat saya. Itu yang membuat saya selalu berkata, Tuhan, Engkau begitu mengasihi mereka. Engkau begitu mengasihi jiwa-jiwa ini. Bahkan di sana itu sebenarnya dingin banget, saudara. Gereja-gereja itu pada dingin sebenarnya. Kalau saudara mau tahu, kami diceritakan sama satu ketua pemuda bahwa mereka kalau ibadah pemuda, yang datang itu yang datang ibadah itu cuma satu orang. Jadi gembala, ibu gembala, ketua pemuda, pemusik dan satu orang jemaat. Sampai sedingin itu tempat itu. Tetapi pada saat waktu itu kami ke sana, kami isi dan anak mudanya sampai ketua pemudanya kaget. Mereka tidak expect pemuda bakalan datang seramai itu pada saat kami datang. Karena dia bilang biasanya yang datang itu cuma satu orang, paling banyak juga 4 atau 5 orang. Tapi ini yang datang banyak. Di situ saya lihat tangan Tuhan bekerja. Saya mengaku dosa, saya tidak doa keliling saudara, saya tidak teriak panggil jiwa-jiwa, bahkan saya tidak puasa untuk KKR itu. Karena saya tidak terlalu kuat puasa, tapi puji Tuhan hari ini saya masih puasa. Saya masih bisa puasa hari ini. Jadi itulah yang saya mau cerita bahwa Tuhan itu bekerja tanpa kita duga. Saya baru ngerti lagu yang Suddenly a Touch from Heaven itu pada saat saya di sana. Karena kenapa? Kita nyanyi, apalagi kita tidak bawa tim saudara. Di daerah itu kalau kita tidak bawa tim musik, berarti tim musik dari mereka. Kadang suara WL-nya lebih tinggi daripada suara singernya lebih tinggi, lebih kenceng daripada suara WL-nya. Kadang-kadang juga pemain keyboardnya nadanya kemana, WL-nya kemana. Jadi menurut saya hadirat Tuhan susah buat turun. Jadi tetapi suddenly a touch from heaven itu membuat semuanya berubah. Ada di satu tempat yang saya pikirnya jamahan Tuhan itu mulai dari dalam gereja, tapi ternyata tidak, mulai dari tenda-tenda di luar dulu baru masuk ke dalam. Di dalam baru dilawat Tuhan. Yang cerita yang ajaib menurut saya, jadi ada satu kita KKR di satu gereja. Terus di sebelah gereja itu saudara sepupu kita. Jadi selama kebaktian gereja, dia duduk di depan teras rumahnya. Bukan duduk di dalam gereja, dia duduk di teras rumahnya bersama anaknya berdua. Terus sudah itu saya khotbah di dalam gereja itu. Di dalam gereja tuh lempeng orangnya itu tidak seperti tidak kita ngerti kalau orang-orang itu nangkap apa yang kita omong dengan tidak. Itu kayak lempeng, tidak ada nangkap apa-apa. Tetapi saudara kalau mau tahu, ternyata besoknya ibu yang di sebelah yang saudara sepupu kita ini kesaksian dengan ibu gembala setempat. Dia berkata, selama khotbah sampai pujian,
saya tidak berhenti nangis. Ini saudara sepupu, saudara. Tidak pernah dengar nama Yesus. Mereka tidak pernah ke gereja. Dia bilang selama saya khotbah, selama dia dengar khotbah itu dia duduk di teras rumah. Dia tidak duduk di gereja, dia di teras rumahnya. Sampai anaknya ngomong kayak gini, "Mama kenapa nggak ikut aja kebaktian? Daripada mama cuma nangis-nangis di sini." Dia bilang, "Nggak, saya di sini aja dengar." Dia nangis sampai kita selesai ibadah. Itu saudara sepupu. Di situ saya juga baru ngerti kenapa Tuhan mau meninggalkan yang 99 cuman cari yang satu. Padahal itu bukan dari kita. Itu saudara sepupu. Di situ saya nangislah. Saya bilang, "Aduh Tuhan, Engkau ini ajaib. Sentuhanmu, kasihmu itu mengubahkan banyak orang." Bahkan gembala ada satu tempat saya khotbah, terus saya altar call, dan kalau saudara mau tahu yang maju siapa, semua hamba-hamba Tuhan dan gembala lari ke depan dan nangis. Karena kenapa? Hati mereka beku dan begitu dingin. Sampai Chen Daniel ngomong kayak gini, "Kok saya baru pertama kali doain hamba Tuhan?" Itu yang maju semua hamba Tuhan dan beberapa jemaat. Bahkan ada yang kesaksian berkata, "Saya sudah mau tinggalin gereja saya. Saya sudah tidak mau lagi jadi gembala. Setelah ini, KKR ini saya sudah mau tinggalin. Saya mau ke anak saya sudah tua, suami saya sudah tidak ada. Anak saya di Bali, suruh saya ke Bali, tidak usah di gereja lagi." Dia bersaksi. Kalau mau dilihat gerejanya itu gereja besar, saudara. Karena kenapa? Jemaatnya itu lumayan berduit. Karena kita diisin bensin, karena jemaatnya itu salah satu pengusaha yang pemasok bensin ke perusahaan-perusahaan di sana, di Morowali. Di Morowali itu banyak perusahaan nikel, banyak apa. Terus salah satu lagi jemaatnya tuh punya hotel di sana. Dia seorang pejabat, bahkan kita ditahan-tahan, "Ayo nginep di hotel saya aja, gratis, tidak usah bayar," gitu-gitu. Sekalian doain saya. Saya bilang, "Enggak, saya mau pulang ke Tentena karena saya pengen liburan di Tentena." Jadi saya dapat libur 2 hari, saudara. Tuhan bilang 2 hari libur nak, gitu. Karena kita sudah di 10 titik, Tuhan bilang 2 hari libur. Saya pikir juga itu bukan suara saya. Ternyata pada saat libur 2 hari, itu teman saya tuh nyariin saya pelayanan. Dia telepon ke sekolah-sekolah, dia telepon semua gereja-gereja biar saya bisa pelayanan 2 hari. Tapi semua gereja, semua sekolah-sekolah bilang tidak bisa. Saya bilang, saya udah bilang sama dia, "Kok kalau Tuhan bilang libur, kita libur. Jangan cari-cari lagi, pasti nggak dapat." Dicariin semua, dia telepon semua siapa yang bisa ditelepon biar saya bisa masuk pelayanan. Katanya biar ini apa? Jangan ada hari yang kosong lah gitu. Padahal saya sebenarnya secara fisik saya tidak capek, tapi ada sesuatu yang lumayan letih di dalam karena setiap hari kami KKR dan perjalanannya itu haleluya, saudara. Bukan jalan yang seperti di Cirebon, itu luar biasa. Kami ke tempat teroris, kami KKR di sana itu deg-degannya 2 hari. Saya bilang kalau udah lepas tempat ini saya sudah rasanya hati saya ini sudah tenang, tapi belum ngelewatin tempat itu tiap hari saya deg-degan. Karena aduh, ini tempat teroris. Mungkin kalau kita datang ke kebaktian biasa oke, tapi ini KKR diumumkan di mana-mana gitu. Jadi menarik perhatian lah, apalagi muka-muka Cina seperti saya dan Chen Daniel. Wah, itu udah target utama menurut saya. Jadi terus setelah itu balik ke ibu ini, dia bilang, "Tetapi malam itu waktu saya angkat tangan, Tuhan menjamah hati saya. Dan dia berkata, saya mau ada di tempat ini sampai akhir." Dia tetap mau menggembalakan jemaatnya di situ. Awalnya dia sudah tidak mau. Dia udah mengumumkan gereja, siapa yang mau gantiin saya? Karena banyak pasti yang mau gantiin dia, saudara. Karena itu jemaatnya besar, orangnya, jemaatnya tuh berduit. Bahkan kita ke sana cuma ngasih 1,5 juta, tapi sound systemnya tuh mereka bisa sewa sound system yang dari luar yang bagus banget. Dan tidak mungkin 1,5 juta bisa sewa sound system seperti itu. Sampai sound systemnya ada di luar gereja. Tapi dia mau tinggalkan gereja. Dia mau tinggalkan pelayanan.
Saya mau berkata bahwa hari-hari ini saudara, mari bersaksi dimanapun saudara berada. Karena jiwa-jiwa di luar sana itu begitu sangat membutuhkan yang namanya kasih Tuhan. Mereka butuh ketemu dengan Tuhan sendiri. Waktu itu kok Heri ngomong sama saya gini, nanti kalau kamu ke daerah-daerah, buat pasukan doa buat Indonesia. Saya bilang dalam hati, saya bilang, iya saya juga pasti mungkin doa buat Indonesia, tapi saya lebih kepengen buat pasukan penuai jiwa-jiwa. Gitu. Karena dalam bayangan saya, kita udah nahan seperti kayak bangunan nih. Ada yang nahan biar tidak rubuh. Tapi yang di bawah, yang di dalam kan rame orang-orang. Harus ada juga orang-orang yang ke bawah yang berkata, evacuate, ayo jalan sini. Jadi pada saat itu rubuh, mereka tetap selamat. Itu yang saya rindukan sebenarnya ke daerah-daerah. Terus yang pada saat Mami juga cerita tentang persiapan financial freedom, kami mungkin sedikit mengalami di sana lah, karena waktu ngasih ke hamba-hamba Tuhan itu ada yang bilang jangan terlalu dikasih duit hamba-hamba Tuhan itu, nanti dimanfaatkan atau gimana-gimana. Suruh mereka beriman, jangan dikasih duit dulu gitu loh. Tapi di hati saya itu enggak, entah itu Tuhan, entah itu saya, tapi di hati saya itu berkata seperti ini. Mereka tuh udah tiap hari beriman buat kebutuhan hidup. Kamu udah dikasih duit puluhan juta, ya itu emang buat mereka. Kasih, murah hati, jangan ditahan-tahan. Jadi mereka kalau telepon, butuh berapa? Ini kasih, butuh berapa? Ini kasih. Dan mereka juga tidak butuhnya banyak-banyak, juga paling banyak 2,5 juta gitu-gitu. Jadi di situ saya juga belajar murah hati seperti yang Mami cerita gitu. Jadi sampai di sana pun dengan tim, saya bilang, ayo kalian mau makan apa? Makan aja. Saya bilang sama Chen Daniel, bahwa mereka pergi makan, mereka mau makan aja. Saya tidak ikut, saya di kamar soalnya mau KKR. Bahwa mereka pergi makan, mau makan apa? Bayar, nanti catat aja di pengeluaran. Saya tidak ngitung-ngitung, mereka saya ngajak nginep. Ayo kita nginep di penginapan gitu-gitu. Kita nginep di hotel, saya ngajak mereka nginep di hotel, saya tidak tahan-tahan. Soalnya dalam hati tuh selalu ngomong gini, murah hati. Kalau saya sendiri, saya sebenarnya tidak pengen mengeluarkan sebanyak itu, tapi dalam hati ini murah hati. Jadi saya lumayan loss kemarin dalam masalah keuangan sampai waktu di Tentena itu. Bahkan ada satu ibu gembala yang kita mau besoknya udah mau KKR di sana, hari ini dia minta nambah. Jadi teman saya yang buka titik itu tidak mau sebenarnya nambahin, cuman saya bilang tambah, kasih aja, kasih. Karena cuma nambah 500.000, saya bilang kasih Pak, jangan ditahan-tahan. Tuhan bilang murah hati. Di situ saya belajar kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saudara, sebenarnya apa yang disampaikan Mami tentang financial freedom, tentang melepaskan semuanya untuk fokus ke Tuhan, sebenarnya itulah financial freedom yang sebenarnya. Pada saat hati kita ini hanya tertuju buat Tuhan, maka disitulah financial freedom itu terjadi. Di situ saya belajar tentang bagaimana kita itu jangan sampai jadi Kristen pelataran yang selalu saya bilang. Karena di pelataran itu selalu ada transaksi. Bahkan pada saat pertama kali Yesus datang, itu yang dibersihkan pertama kali adalah apa? Pelataran bait suci, karena di situ banyak orang yang berdagang. Seringkali kita mungkin kalau datang ke Tuhan, kita datang ke pelataran, kita sering berkata, Tuhan, kalau saya lakukan ini, Tuhan harus lakukan itu. Kalau saya lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Saya kan sudah pelayanan Tuhan, berkati saya. Saya kan sudah ngelakuin ini. Tolong berkati saya. Itu timbal baliknya. Itu namanya dagang dengan Tuhan. Mami juga sempat cerita, jangan transaksi sama Tuhan. Jangan dagang sama Tuhan. Jadi pada saat puasa ini, itulah yang mungkin yang harus dilepaskan dari hidup kita. Yaitu jangan sampai kita lebih mencintai yang namanya materi daripada Tuhan. Karena pada saat kita menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya, percayalah saudara, berkatnya itu akan turun terhadap hidup kita. Tapi pada saat kita salah menempatkan Tuhan di nomor 2, 3, dan 4, percayalah bahwa berkat itu
akan ada penghalang buat turun. Karena kenapa? Tuhan selalu mau menjadi yang nomor satu di hidup kita. Mungkin ada yang berkata, kenapa hidup saya masih seperti ini? Kenapa orang lain seperti itu? Kadangkala kita suka menghakimi Tuhan dengan berkata, Tuhan engkau tuh jahat. Engkau tuh Bapa yang pilih kasih. Sampai saya tanya Tuhan, Tuhan, iya ya, ada orang yang diberkati, ada orang yang tidak, sama-sama pelayanan gitu. Tuhan berkata, itu menurut saya yang saya dapat, sebenarnya kasih saya buat semua orang tidak ada bedanya, semua sama. Yang berbeda adalah tanggung jawab dan kepercayaan yang bisa diterima oleh masing-masing kita. Suatu waktu saya ditanyain Koheri waktu itu, yang waktu itu khotbahnya tentang kaya raya kalau nggak salah. Siapa mau jadi kaya raya? Wah, saya bilang saya tidak mau. Kalau secara materi saya tidak mau. Saya lebih memilih kaya dalam iman. Karena pada saat saya kaya dalam iman, maka saya akan bersuka cita apapun kondisi hidup saya. Tanpa saya harus melihat materi. Dan materi itu pasti akan ngejar pada saat saya kaya dalam iman. Jadi saudara, hari-hari ini mari belajar mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Bukan berarti tidak bekerja, tidak apa, tetapi yang penting di hati selalu ada Yesus yang menjadi yang utama dalam hidup kita. Maka berkat itu pasti akan turun dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, biarlah hari-hari ini kita harus belajar untuk tetap mengoreksi diri ya. Mengoreksi diri bagaimana caranya, apa yang Tuhan gak suka kita jangan kerjakan. Apa yang Tuhan suka itulah yang kita kerjakan ya. Kalau saya dengerin apa yang disaksikan oleh Riko melakukan yang dikatakan begini. Saya berpegang kepada apa yang Tuhan katakan ya. Dikatakan kalau engkau mengatakan sepatah kata maka itu akan jadi. Nah, itu butuh iman. Kalau kita merasakan dalam hidup kita, Tuhan, hari-hari ini apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidupku, aku mau tetap mengatakan, kalau engkau mengatakan sesuatu, aku mau sepakat dengan engkau. Hari-hari ini belajar sepakat dengan Tuhan. Ya. Kalau engkau sepakat dengan Tuhan, nanti Tuhan akan mengatur segala-galanya. Yang rasanya gak mungkin bisa jadi mungkin. Tapi kalau Tuhan izinkan semua terjadi, Tuhan akan pasti memberi kekuatan ya. Supaya benar-benar kita itu bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini saya ada pembacaan Alkitab yang sangat-sangat tiba-tiba muncul dalam hati saya, itu tentang Lazarus yang mati. Di situ kan dikatakan ini 3 orang bersaudara, kayaknya nggak menikah ini ya, belum menikah, belum pada menikah. Di dalam Alkitab tidak disebutkan mereka umur berapa ya, dan mereka belum berkeluarga kelihatannya. Tapi mereka ini mengenal Tuhan, sahabat Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan izinkan 1 diantaranya meninggal. 2 orang ini merasakan sangat kehilangan. Saya waktu itu, oh Tuhan, kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, itu kadang-kadang Tuhan izinkan perkara-perkara yang seperti itu. Nah, saat ini kita sedang menghadapi puasa untuk menghadapi yang dinamakan financial freedom. Untuk mencapai hal itu, kadang-kadang Tuhan izinkan ya, kita mengalami hal-hal yang sepertinya deadlock ya. Seperti yang tadi diceritakan oleh Riko, kelihatannya gak ada respon ya, gak ada respon sama sekali. Khotbah kelihatannya apa dia nangkep atau tidak, tapi ternyata ada saudara sepupu yang gak termasuk hitungan itu dijamah Tuhan ya. Jadi jangan melihat kenyataan saat-saat ini. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan sampai jatuh dengan kita melihat kenyataan. Jalani aja ya. Tetap kuat di dalam menjalani hari-hari ini ya.
hampir seminggu sudah tanpa terasa. Ini sudah Sabtu, Minggu, Senin, itu sudah hampir seminggu kita. Besok sudah seminggu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan sampai akan kita menghadapi suatu terobosan yang besar. Sekali lagi, jangan mengeluh, jangan jatuh apabila menghadapi sesuatu hal yang seolah-olah kok ketutup ya, kok Tuhan izinkan terjadi. Jangan menjadi kecil hati. Pengharapan tetap merupakan suatu sauh yang kuat. Amin. Sauh yang kuat untuk kita dilabuhkan di belakang tabir. Itu yang membuat adanya kemuliaan terjadi. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua yang Engkau izinkan terjadi hari-hari ini. Pendidikan demi pendidikan, pengalaman yang Riko alami. Tuhan, kami berdoa semua akan bawa kebaikan yang luar biasa buat kami, untuk kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tetap berikan roh kemampuan untuk kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu disempurnakan di dalam negara kami ini. Engkau akan tetap pegang kendali atas bangsa kami. Kami tetap berdoa Tuhan, buat orang-orang yang merasa tidak puas, yang merasa ingin memaksakan kehendak sendiri, hanya untuk memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan akan kepentingan orang banyak. Bahkan apa yang sudah dilakukan bukannya membangun tetapi menghancurkan bangsa ini. Ampuni dosa dan kesalahan akan bangsa kami Tuhan. Ampuni rakyat Indonesia, ampuni Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami berdoa untuk semua aparat negara kami untuk melepaskan pengampunan, lepaskan Tuhan mereka ini daripada roh sakit hati dan roh kebencian satu terhadap yang lain. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Kau hancurkan semua roh perpecahan yang ada di dalam negara kami ini. Dan biarlah roh unity akan membuat negara kami ini menjadi negara yang berkenan di hati-Mu. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat menjalankan sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini, kami minta Engkau turun tangan untuk memilihkan presiden yang baru yang berkenan di hati-Mu, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, sampai kepada semua staf, lurah, camat. Tuhan, untuk seluruh Indonesia ini, kami minta Engkau ikut campur dalam perkara ini. Sehingga negara ini adalah negara kesatuan yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biar damai sejahtera-Mu terus turun atas bangsa ini. Tidak akan terjadi perpecahan dan kehancuran buat bangsa ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk keadaan cuaca yang tidak menentu. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk semua bencana, sakit penyakit Tuhan. Engkau tahu saat ini banyak yang kena pilek, batuk Tuhan, dan ruam-ruam pada kulitnya. Tuhan, kami hanya minta Engkau turun tangan. Engkau mengendalikan keadaan-keadaan di bangsa kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, di negara apapun Tuhan,
Engkau tetap peliharakan mereka seperti Engkau peliharakan biji matamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru pagi hari ini. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Memberikan kekuatan dan memasuki akan tubuh kami. Bersatu dengan semua sel-sel dalam tubuh kami. Mengusir semua yang tidak baik yang ada dalam tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Karena Engkau memberi daya tahan tubuh yang tidak diberikan oleh dunia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Masuki mata kami, telinga kami, bibir dan hati kami Tuhan. Kau sendiri akan terus memagari akan kehidupan kami. Mengusir dan mematahkan semua yang tidak baik. Yang menjadi penghalang daripada semua berkat-Mu turun atas kami. Kau berkati tangan kami Tuhan. Kau berkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami pada hari ini. Apa yang kami kerjakan senada dengan Engkau. Sehingga kami menerima semua berkat-Mu dengan utuh hari ini. Tidak ada berkat yang kececer. Semua kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan kami berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.